Di situ dia ngelihat ada sosok nenek tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Siska, yang asalnya dari Palangkaraya, Kalimantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Francisca Rita Octaviana. Nah, kita panggil dengan panggilan Siska. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman, di episode sebelumnya itu kami kan sempat ngajak kalian semua untuk ikut aktif di komen. Dan itu kami bilang bahwa di setiap video itu kami pengen semuanya aktif untuk komen, dan ternyata kalian semua mewujudkan keinginan kami. Jujur, kami seneng banget ngelihat kalian banyak yang komen, jadi video yang kami tayangkan itu berasa hidup. Nah, waktu itu kami sambil baca dan juga balas komen, itu tiba-tiba kami ngerasa kayak seolah kalian itu bagian dari tim yang ikut-ikut nimbrung bersama kami. Ya, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang menyempatkan untuk ikut nulis di kolom komentar. Ya, harapan kami sih semoga seterusnya bisa seperti ini. Amin. Nah, cerita di episode ini teman-teman, ceritanya ini menceritakan tentang pengalaman Siska ketika dia tinggal di rumah bakungnya suami. Di sana itu dia mengalami banyak kejadian horor. Nah, belakangan barulah Siska ini tahu bahwa bakungnya itu punya kodam. Nah, beberapa waktu terakhir ini rame kan di medsos tentang cek kodam, cek kodam. Jujur, aku sendiri ini nggak tahu apa itu cek kodam. Sampai-sampai aku ini tanya ke tim, sebenarnya cek kodam itu apa. Terus ada dari teman-teman tim ini yang jelasin, oh ternyata di TikTok itu ada orang yang live sambil dia ini bisa secara langsung cek kodam orang-orang hanya dengan menyebutkan nama. Ya, terus aku berpikir ya kalau memang itu buat hiburan aja ya nggak apa-apa, dibuat lucu-lucuan. Jadi kodam ini dalam bahasa Arab itu artinya pembantu, penjaga, atau bisa dikatakan pengawal. Nah, sebenarnya memelihara kodam itu bukanlah sesuatu yang baik sebenarnya. Karena yang dikhawatirkan itu seseorang yang secara keimanannya ini nggak kuat, itu nantinya malah bisa menyerumuskan orang ini pada hal-hal yang buruk dan juga menyesatkan. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang memang mengaku punya kodam, ini langsung diputusi bahwa dia syirik, ya. Nggak seperti itu juga, karena kita tahu kalau kita melihat di Quran itu Nabi Sulaiman juga pernah punya banyak kodam, dan kodamnya itu dari bangsa jin semua. Nah, selama ini kodam itu kan sering dikaitkan dengan tradisi mistik atau kepercayaan spiritual di berbagai budaya, tentunya termasuk budaya Jawa sendiri. Kodam itu dianggap sebagai penjaga atau pembimbing gaib yang memberikan bantuan atau perlindungan kepada seseorang yang meminta atau membutuhkan. Nah, bagi seseorang yang percaya kodam, berarti mereka ini percaya ada makhluk gaib yang bisa membantunya dalam kesulitan. Nah, kepercayaan inilah yang membuat perilaku cek-cek kodam semacam ini tuh dikhawatirkan menimbulkan syirik.
Karena apa? Kita sebagai muslim seharusnya menyadari bahwa segala pertolongan itu hanya berasal dari Allah, titik. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, jadi itulah kira-kira pembuka tentang Qadam. Dan ini semua bukan dari saya pribadi, tapi kami ini mengambil dari pendapat-pendapat ulama. Nah, jadi kisah yang dialami Siska ini, teman-teman, kisah ini itu terjadi di sekitaran tahun 2021. Awalnya waktu itu Siska dan anak perempuannya yang bernama Rea dan juga suaminya itu yang bernama Mas Zafnat ini tinggalnya itu di Semarang. Nah, mereka bertiga ini tinggal di rumah kontrakan yang terbilang dekat lah dengan kota Semarang, dan mereka juga baru pindah di sana sekitar bulan Februari 2021. Waktu itu anak mereka ini masih berusia 3 bulan. Nah, sebelum pindah ke kontrakan ini, mereka itu tinggalnya di kos-kosan di pinggiran kota Semarang. Nah, alasan mereka ini pindah ke kontrakan itu karena mereka ini pengen rumah yang lebih luas dan bersih. Yang pertama dia utamakan itu untuk tumbuh kembang anak mereka. Nah, meskipun rumah ini kelihatannya itu horor banget, tapi di situ Siska sendiri merasa semuanya itu berjalan apa adanya. Nah, untuk sekedar informasi bahwa Siska ini pernah beberapa kali juga mengalami pengalaman yang menurutnya itu lumayan horor. Meskipun pernah juga teman suami Siska yang namanya Mas Bagas itu, beliau juga pernah bilang waktu itu kalau di rumah ini memang banyak penghuninya. Terus Bagas ini kan tipe orangnya yang bisa gitulah, dia bisa ngelihat-ngelihat hal yang seperti itu. Nah, tapi karena Siska ini orangnya yang nggak sesensitif itu, jadi dia biasa saja waktu tinggal di rumah ini. Nah, singkat cerita, di bulan Mei tahun 2021, suami Siska ini dipecat dari tempat kerjanya. Suaminya itu kerjanya ini di sebuah counter HP di kota Semarang. Jadi semenjak suaminya ini dipecat, ya suaminya ini akhirnya jadi pengangguran. Dan di bulan Mei tahun 2021 itu bertepatan dengan bulan Ramadan, dan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri itu, Siska ini dapat kabar dari sepupunya yang tinggalnya di Ambarawa. Dia ngasih tahu kalau Mbah Kakungnya itu meninggal. Nah, Mbah Kakung yang dimaksud di sini ini bukan Mbah Kakung yang kandung. Jadi Siska ini kan sebenarnya asalnya itu dari Palangkaraya, Kalimantan. Dan semua keluarga kandung Siska ini ada di sana, di Palangkaraya sana. Karena dulu keluarganya ini ikut program transmigrasi pemerintah di sekitaran tahun 80-an. Jadi mereka semua sampai sekarang ini tinggal di sana. Nah, Mbakung yang dimaksud ini merupakan paklek dari ibunya Siska. Siska ini termasuk yang dekat banget sama keluarga Mbakung, karena pas waktu Siska ini pernah kuliah di Semarang, ketika Siska ini liburan kuliah, dia itu selalu pulang ke tempat beliau ini, ke Mbakungnya ini. Jadilah Siska ini sering ke sana dan jadi dekat. Nah, waktu itu setelah dapat kabar bahwa Mbakung ini meninggal, dia langsung bilang ke suaminya, besoknya mereka berangkat ke Ambarawa untuk ngelayat Mbah Kakung ini. Keesokan harinya berangkatlah mereka sama anaknya itu, dan mereka ini melayat Mbah Kakung. Selain itu, mereka sekalian lah merayakan Idul Fitri di sana bersama keluarga sepupu-sepupu Siska. Sampainya di rumah Ambarawa itu baru sebentar mereka ini ngelayat di tempat Mbah Kakung itu, tiba-tiba suami Siska ini ditelepon sama ibunya. Nah, ibu mertua ini ngabari kalau Mbah Kakungnya Mas Zafat ini itu stroke dan dibawa ke klinik di Ambarawa. Nah, setelah dapat kabar itu, langsunglah suami Siska ini pergi ke klinik untuk menjenguk mbahnya tanpa Siska dan anaknya. Siska dan anaknya ini tetap tinggal di rumah sepupunya itu. Nah, nggak lama setelah itu Mas Zafnat ini, suami Siska itu menjenguk mbahnya ini di klinik. Terus setelah itu dia pulang lagi ke rumah sepupunya Siska. Nah, suaminya waktu pulang itu, dia langsung nyamperin Siska. Terus dia bilang bahwa ibunya ini sempat nyuruh Siska supaya menjenguk mbahnya juga, karena ada yang mau diomongin sama ibunya Zafnat ini. Terus Siska ini mengiyakan ajakan suaminya.
waktu itu Rea ini dititipkan sama sepupu mereka. Ya karena waktu itu kan masih tinggi-tingginya kasus COVID dan anak bayi ini memang masih rawan banget pikirnya. Setelah sampai di klinik, mereka menjenguk Mbah Kakung dari suaminya Siska itu. Siska ini sempat ngobrol sama ibu mertuanya. Intinya dalam pembicaraan itu, ibu mertuanya ini nyuruh Siska dan suami untuk tinggal di rumah Mbah Kakung yang ada di Ambarawa. Karena Mbah Kakung ini kan lagi sakit. Dan di rumah beliau itu, beliau sendirian. Selain itu juga, di bulan Maret yang lalu, ini Mbah Putri, istri Mbah Kakung ini meninggal. Jadi pas ngobrol itu sebenarnya, ibu mertuanya ini nggak terlalu memaksa. Ya cuma beliau ini kan menekankan satu hal. Jadi beliau ini ngomong, ini kan Mbah sendirian. Kasihan lagi sakit, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nemenin, semuanya pada kerja. Nah kan Mas Zafnat itu kan lagi nggak kerja. Jadi tinggal aja kalian di tempat Mbah dulu, sekalian nemenin Mbah. Nah kira-kira waktu itu, ibu mertuanya ngomong seperti itulah. Memang nggak kelihatan memaksa, tapi jelas beliau ini nyuruh secara halus. Nah, terus akhirnya pulanglah mereka ke tempat sepupunya Siska lagi. Malam itu di sana sedang digelar acara tahlilan. Jadi Siska dan suami ini ngobrol di dapur untuk membahas hal ini. Waktu itu Siska bilang ke suaminya kalau dia nggak mau tinggal di rumah Bakung. Dari awal Siska ini sudah nggak enak feelingnya pas ada di rumah Bakung. Apalagi sampai harus disuruh tinggal di sana. Tapi suaminya ini tetap ngotot, maksa ngajak Siska supaya ikut tinggal di sana. Nah singkat cerita, di lebaran hari kedua, dijemputlah Siska dan anaknya untuk berangkat ke rumah Mbah Kakung. Mbah Kakungnya suami ini. Ya niat awalnya itu cuma lebaran di sana. Cuman Siska ini sudah ngerasa kalau dia ke sana, pasti akan disuruh tinggal di rumah itu. Tapi ya sudahlah, Siska ini pun ngalah sama suaminya. Dia akhirnya mau ikut ke rumah Bakung dengan niat awal. Dia cuma mau silaturahmi di sana dan nggak mau tinggal di rumah Bakung. Dalam perjalanan ke rumah Bakung, dari rumah sepupunya Siska itu, yang masih sama-sama di Ambarawa, Siska ini mulai merasa nggak nyaman banget. Dia itu cemas ini sampai berlebihan. Jadi benar-benar jantungnya itu deg-degan, sepanjang jalan itu dia ngalamin yang seperti ini. Jantung deg-degan terus-menerus. Dan begitu sampai di rumah Bakung, Siska ini kaget. Begitu sampai di rumah Bakung itu, dia ini shock lah pokoknya. Ini bukan bermaksud menghina, tapi memang kenyataannya ini seperti itu. Tempatnya ini, mohon maaf, tempatnya itu kotor banget. Lantainya itu juga masih tanah, dindingnya masih kayu. Meskipun ada beberapa juga yang sudah bukan kayu. Inilah yang dipermasalahkan Siska. Kalau seandainya nanti suaminya maksa dia dan anaknya tinggal di sana. Tentu yang Siska pikirin ini adalah tentang kesehatan anaknya. Nah di halaman belakang rumah itu, ini ada kebun. Kebun ini ditumbuhi banyak banget pohon-pohon pisang. Dan di belakang itu juga ada sumur tua. Nah di halaman belakang ini juga ada kamar mandi yang sudah terbengkalai. Kondisinya itu kotor dan rungsep lah pokoknya. Nah pas mereka ini masuk, mereka itu harus lewat pintu dapur. Karena bagian depan rumah ini, itu langsung menghadap ke arah rel kereta. Dan di seberang rel kereta itu ada hamparan sawah yang luas banget. Jadi jarang banget orang yang datang ke rumah Bakung ini lewat pintu depan, itu jarang banget. Karena ya itu tadi, akses masuknya ini lebih enak lewat samping yang langsung tembus ke dapur. Sedangkan untuk menuju ke pintu dapur ini dari jalanan kampung itu, mereka ini harus melewati kebun belakang rumah yang penuh pohon pisang ini, dan di situ juga ada sumur tua dan toilet yang terbengkalai, jadi memang harus lewat dari situ. Nah, begitu masuk di rumah ini yang dirasakan Siska, dia itu langsung pengen keluar dari rumah itu. Suasananya itu suram banget. Dia lagi-lagi membayangkan kalau seandainya mereka tinggal di rumah ini, gimana dengan anaknya? Dia memikirkan kesehatan dan pertumbuhan anaknya ini gimana kalau tinggal di sini. Memang rumah ini luas banget. Bentuknya itu melebar ke samping dan dibagi dua bagian. Dan dua bagian ini masih saling nempel, bukan bangunan yang terpisah. Yang satu itu bagian bangunan rumah dan satu lagi bangunannya itu dapur, untuk dapur.
Dan kamar tidur di rumah ini cuma ada 3. Yang pertama yaitu kamarnya Mbah Kung, yang satunya lagi ini kamar kosong, dan kamar ketiga ini yang rencananya kalau Siska dan keluarga tinggal di sini, kamar ini akan ditempati mereka. Nah, kamar kosong dan kamar yang rencana akan ditempati Siska itu bersebelahan, jadi cuma dibatasi pembatas kayu, karena rumah ini belum semuanya itu bertembok beton. Jadi masih banyak material yang terbuat dari kayu. Ini memang infonya dari zaman awal rumah ini dibangun memang seperti itu dan belum pernah direnovasi sama sekali. Sedangkan Siska ini ngelihat usia Mbak Kakung ini sudah hampir 90 tahun. Jadi bisa dipastikan rumah ini jelas lebih tua dari usianya Mbak Kakung. Nah, singkatnya Siska dan suami ini akhirnya nginep di rumah itu selama beberapa hari. Dan sebenarnya ibu mertua Siska ini mintanya supaya mereka pindah aja langsung di rumah Mbah untuk langsung menemani Mbak Kung. Nah, tentu Siska nggak mau dan nggak siap. Akhirnya Siska ini sempat maksa suaminya untuk balik lagi ke kontrakan yang ada di Semarang. Dia sudah benar-benar nggak kerasan. Akhirnya Siska ini diizinkan suaminya pulang lebih dulu ke Semarang, sedangkan suaminya masih tinggal di sana. Singkatnya, tinggallah Siska ini cuma berdua sama anaknya di rumah kontrakan yang di Semarang itu. Keesokan harinya di hari Sabtu, suaminya ini nyusul Siska dan anaknya ke Semarang. Ya, waktu itu suami Siska ini merayu Siska lah, supaya Siska mau tinggal lagi di rumah Mbak Kung yang di Ambarawa. Jadi selama suami Siska ini ada di rumah kontrakan itu, Siska ini nolak terus ajakan suaminya untuk berangkat ke rumah Mbak Kung. Dia benar-benar gak mau. Yang Siska rasakan ini benar-benar kayak ada sesuatu dalam diri Siska yang menolak. Benar-benar kayak ada sesuatu yang membuat dia ini gak mau lah datang ke sana. Pokoknya waktu itu Siska ini takut banget dan gak mau tinggal di rumah Mbak Kung. Dan dia sampai memohon ke suaminya ini sambil nangis-nangis, sambil nunduk-nunduk. Saking dia takutnya. Akhirnya di hari Minggunya, suaminya ini pun balik lagi sendiri ke Ambarawa. Siska dan anaknya tetap tinggal di kontrakan. Nah, waktu itu usia anaknya Siska yang namanya Rea ini usianya sekitar 6 bulanan. Nah, jujur waktu itu sebagai orang yang baru saja jadi ibu, Siska ini sempat merasa sangat kewalahan mengurus rumah dan mengurus anaknya sendirian. Karena biasanya selalu ada suaminya yang selalu membantu Siska. Akhirnya karena sebab inilah, Siska ini pun nyerah. Dia nggak punya pilihan lain. Dia jelas butuh bantuan suaminya. Akhirnya Siska ini pun ngalah. Dia teleponlah suaminya untuk minta dijemput menuju ke Ambarawa. Nah, besoknya datanglah suami Siska. Suami Siska waktu itu datang sama sepupunya sendiri, namanya Mbak Eka. Setelah dia ini bersih-bersih rumah kontrakan, mereka pun berangkat menuju ke Ambarawa. Dan selama dalam perjalanan menuju ke Ambarawa ini, Siska itu lagi-lagi cemas. Dia itu deg-degan lagi, dan detak jantungnya itu benar-benar nggak beraturan. Ini persis seperti di awal waktu Siska datang ke sana. Begitu sampai di rumah Mbak Kung, ternyata di situ sudah ada Bude Tami. Yang Bude Tami ini rumahnya di seberang rumah Mbak Kung. Persis berseberangan dengan pintu dapur itu. Terus di situ juga ada Mbak Vita. Yang rumah Mbak Vita ini jaraknya ya sekitar 5 menitan lah dari rumah Mbak Kung. Nah, waktu itu ibu mertua Siska ini posisinya nggak ada di sana. Ya karena mereka itu tinggalnya di Boyolali, dan karena juga ibunya Siska ini adalah seorang pengajar, seorang guru, sedangkan bapak dari suaminya Siska itu juga seorang pensiunan. Jadi begitu sampai di sana, mereka ini disambut hangat. Gak lama setelah itu, saudara-saudara ini pulang semua ke rumah masing-masing. Tinggallah mereka berempat di rumah itu, yaitu Siska, suaminya, dan si Rea anaknya, dan juga Mbak Kung yang waktu itu posisinya ada di kamar. Nah, di awal-awal mereka tinggal di rumah ini, itu kondisinya biasa saja, nggak ada gangguan atau hal-hal mistis. Anehnya, setiap Siska ini pergi ke tetangga ataupun pas ada keluarga yang datang ke rumah itu, mereka ini selalu tanya ke Siska. Dan pertanyaannya mereka ini selalu hampir sama. Kira-kira selalu mereka ini tanya gimana tinggal di sini, kerasan enggak, itu si Rea rewel enggak,
sering nangis-nangis nggak, atau sering bangun di tengah malam. Pokoknya mereka tanya seputar itu. Terus Siska ya selalu menjawab nggak pernah kok, biasa aja. Terus si Rea ini juga jarang rewel. Nah, karena seringnya Siska ini dapat pertanyaan seperti ini, baik itu dari tetangga maupun dari saudara-saudara yang lain, Siska pun akhirnya jadi penasaran. Ini emangnya ada apa di rumah ini? Kok selalu ada pertanyaan semacam ini? Akhirnya dari situ Siska mulai tanya ke suaminya, "Mas, ini kenapa ya orang-orang kok selalu nanya Rea rewel apa enggak tinggal di sini? Terus kok selalu tanya yang seperti itu?" Nah, disinilah suami Siska ini cerita. Dia ini cerita tentang latar belakang Mbah Kakung dan peristiwa yang dulu ketika ada sepupunya yang masih kecil itu rewel terus setiap berkunjung di rumah ini. Jadi menurut cerita suaminya, Bakung dan Mbah Putri ini dulunya itu sering banget mengunjungi gunung-gunung atau hutan-hutan dan selalu berkunjung ke tempat-tempat wingit. Katanya mereka ini mencari sesuatu. Dalam hal ini Siska sendiri ini nggak begitu jelas apa tujuannya dan hal apa yang mereka cari. Ini Siska sama sekali nggak tahu. Nah, dalam perjalanan melakukan pencarian-pencarian ini, Mbah Kakung dan Mbah Putri itu memiliki benda-benda pusaka hasil temuan mereka. Selain itu juga, Mbah Putri ini ternyata pengguna susuk. Nah, dari perjalanan-perjalanan Mbah Kakung dan Mbah Putri ini, akhirnya secara otomatis banyak sesuatu yang ngikut. Mereka makhluk-makhluk ini minta dibawa pulang dan minta dirawat sama Mbah Kakung dan Mbah Putri. Jadi dalam badannya Mbah Putri sendiri itu juga banyak yang ikut. Nah, menurut kesaksian orang-orang, termasuk kesaksian dari Mbak Vita, sepupu suaminya Siska ini, menjelang Mbah Putri ini meninggal, sekitar 2 mingguan sebelum Mbak Putri ini meninggal, beliau itu cuma bisa terbaring, terlentang, dan menghadap ke arah atas. Dan beliau itu selalu bengong, melongo, dan nggak bisa ngomong apapun. Bahkan untuk makan ini sudah nggak mau sama sekali, dan cuma bisa diam terus selama 2 mingguan itu. Padahal, aslinya Mbak Putri ini orangnya cerewet. Orangnya itu nggak bisa diem. Beliau itu senang cerita-cerita. Jadi pas waktu kondisi Mbak Putri seperti ini, semua orang itu juga bingung. Ini kok Mbak Putri tiba-tiba jadi orang yang seperti ini, pendiam, nggak bisa ngomong sama sekali. Dan pada suatu ketika, beliau ini pun menemui ajalnya. Nah, waktu itu kesaksian dari orang-orang ini, beliau itu memang mengalami kesusahan saat meninggal. Sehingga waktu itu beliau ini harus dibantu oleh tetua adat dari kepercayaan tertentu. Barulah akhirnya beliau, Mbak Putri ini bisa meninggal dengan tenang, meskipun kalau dilihat badannya itu sudah tinggal tulang dan kulit pada saat akan dimakamkan itu. Nah, begitu juga dengan Mbah Kakung, yang infonya pada saat pencarian-pencarian yang beliau ini masuk ke tempat-tempat wingit itu, beliau ini juga ikut minum air yang digunakan untuk mendapatkan halal mistik ini. Nggak tahu air apa, menurut mereka ini air itu adalah air suci. Nah, Siska tanya lagi ke suaminya, terus sekarang pusaka-pusakanya Mbah Kakung itu di mana semua, Mas? Dan katanya mereka yang ikut itu tadi juga tinggal di mana? Katanya ada yang ikut Mbah Kakung sama Mbah Putri. Nah, waktu itu suami Siska ini juga nggak tahu di mana pusaka-pusaka ini disimpan. Dan tentang mereka yang ikut sama Mbah Kakung dan Mbah Putri ini, suami Siska pun juga nggak tahu banyak soal itu. Nah, jadi untuk sekedar informasi bahwa Mbah Kakung dan Mbah Putri dari suami Siska ini menganut aliran kepercayaan semacam kejawen. Sehingga budaya Jawanya itu masih amat kental sekali. Terus karena waktu itu Siska ini masih penasaran, Siska tanyalah ke sepupu-sepupu suaminya. Dia pengen tahu juga kenapa sih kok setiap yang ketemu Siska, ini mereka selalu tanya seperti itu. Memangnya apa yang terjadi sebenarnya di rumah ini? Singkatnya waktu itu Siska ini dapat informasi dari salah satu tetangga yang tinggalnya juga nggak jauh dari sana. Menurut cerita tetangga dan dari cerita para sepupu-sepupu dari suami Siska ini, pusaka-pusaka Mbah Kakung ini dan mereka-mereka yang ikut Mbah Kakung dan Mbah Putri itu, ini semuanya masih tinggal di rumah itu. Nah,
Dari situlah kenapa pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul. Dan selalu Siska ditanyai hal-hal yang seperti ini. Apakah Rea rewel atau enggak. Karena mereka semua ini sebenarnya tahu bahwa pusaka-pusaka Bakung dan mereka-mereka yang ikut Bakung ini tinggalnya semua di rumah itu. Mereka jadi khawatir. Jangan-jangan nanti Rea pas tinggal di sana itu rewel. Karena rumah ini benar-benar banyak penghuninya. Dalam tanda kutip. Nah, pas dengar kabar ini, langsunglah Siska ini kaget. Dan dia ini jadi takut sendiri. Dia langsung berpikir, pantes kok selalu ada perasaan nggak enak, selalu ada perasaan nggak nyaman setiap dia ada di rumah itu. Apalagi dia juga baru dapat info dari tetangga di sana bahwa rumah ini terbilang tua. Bisa jadi rumah ini dibangun di sekitaran tahun 1930-an. Ditambah lagi, Siska ini juga dapat info kalau pusaka-pusaka dan para perewangan Bakung dan Mbak Putri ini juga ternyata ikut tinggal di rumah ini. Jadi perasaan Siska ini tambah semakin gak karu-karuan, campur aduk. Ada perasaan takut, perasaan kurang nyaman, macem-macem lah pokoknya. Tapi Siska ini berusaha untuk gak terlalu mikir. Karena dia yakin kalau dia khawatir malah dia semakin kasihan sama anaknya yang masih kecil. Pasti anaknya juga ikut-ikutan gelisah. Jadi akhirnya setiap harinya Siska ini cuma bisa berdoa. Dia berharap supaya dihindarkan dari makhluk jahat dan keji. Nah, setelah mengetahui bagaimana latar belakang rumah ini, Siska itu akhirnya cuma menganggap semuanya ini angin lalu. Sudahlah, kalau memang seperti ini ya sudah, mau gimana lagi. Dan sampai pada akhirnya di suatu hari, kalau nggak salah waktu itu 3 hari menjelang malam 1 Suro. Pada saat-saat itulah mulai ada kejadian-kejadian yang aneh dan gak masuk akal. Pada hari itu, seperti biasa suami Siska ini berangkat kerja dan pulangnya itu biasanya sekitar maghrib. Nah mereka ini, Siska dan suami dan anak-anaknya itu biasanya ini mulai tidur sekitar jam 9 malam. Nah pas waktu Siska ini tidur, dia ini mimpi. Dan mimpinya itu aneh banget. Dia ini mimpi berada di dalam rumah yang dia tinggali itu, rumah Bakung ini. Dalam mimpinya itu, Siska ini tiba-tiba posisinya berdiri di ruang tengah, persis di depan TV. Nah, ruang tengah ini sekaligus ruang tamu. Waktu itu Siska ini posisinya membelakangi pintu depan yang langsung mengarah keluar rumah. Di sebelah kanan TV itu, ini adalah kamarnya Bakung, dan di sebelah kiri itu kamar Siska dan suami. Nah, persis di belakang TV itu adalah kamar kosong. Waktu itu yang dirasakan Siska, ini suasananya itu suasana seperti menjelang maghrib, senja. Dia sendiri juga sempat heran dengan suasana yang seperti itu. Terus dia mulai lihat ke sekelilingnya. Nah, pas Siska ini noleh kepalanya ke arah kamarnya Bakung, di situ dia ngelihat ada sosok nenek tua. Wajahnya itu serem banget. Dan kelihatan banget kalau si nenek ini tuh marah. Terus sosok si nenek ini semakin mendekat ke arah Siska sampai-sampai jarak wajah si nenek itu kira-kira cuma sejengkal dengan wajahnya Siska. Nah tiba-tiba si nenek ini ngomong dengan nada yang keras, "Kowe iki sopo?" Nah anehnya meskipun waktu itu Siska ini kaget dan takut sebenarnya, tapi dia tetap merasa tenang. Dan spontan waktu itu Siska bilang ke sosok nenek ini, "Kulo niki bojone Zafnat, Mbah." Terus si sosok nenek-nenek ini langsung raut wajahnya agak berubah. Terus nada suaranya itu juga berubah. Agak merendah, nggak seperti yang di awal. "Walah, putuku toh." Nah kali itulah si nenek ini ngomong dengan nada yang lembut banget. Nggak sekeras yang di awal. Terus lama-lama sosok nenek-nenek ini itu mundur agak menjauh. Terus dia ini melayang. Langsung masuk ke kamar Bakung. Pas waktu itu Siska ini penasaran, jadi dia coba mengikuti sosok nenek-nenek ini. Siska masuk ke dalam kamarnya Bakung. Di situ Siska ngelihat sosok nenek-nenek ini ada di kamar Bakung. Dan di situ posisi Bakung ini sambil memeluk sosok nenek-nenek ini dan ngadep ke tembok. Nah, seketika itu juga lah Siska ini kebangun dari mimpinya. Nafasnya itu benar-benar ngos-ngosan. Terus dia lihat jam di HP, waktu itu sudah jam 2 pagi. Nah setelah mengalami mimpi ini, Siska ini sudah nggak bisa tidur lagi sampai pagi hari.
Dan di situ Siska menduga kalau sosok nenek tua ini adalah sosok Mbak Putri yang belum lama meninggal, yang di bulan Maret itu. Nah, pagi itu Siska belum sempat cerita ke suaminya. Mereka waktu itu sama-sama sibuk. Siska juga menyiapkan keperluan suaminya yang mau berangkat kerja. Suaminya sudah keterima kerja di satu tempat. Nah, sepulangnya suami Siska ini kerja, Siska ini mulai cerita tentang mimpinya itu. Pas cerita-cerita itu mereka berdua ini lagi santai di dalam kamar. Itu sekitar jam 7 malam. Nah, ternyata respon suami Siska ini ternyata biasa saja. Ya memang suami Siska ini bukan orang yang terlalu kaget lah dengar cerita-cerita yang seperti ini. Terus tiba-tiba Siska ini tanya ke suaminya, dia penasaran. Mas, dulu pas Mbak Putri ini meninggal, beliau itu meninggalnya di kamar yang mana? Ya di kamar ini, kamar yang kita tempati sekarang ini. Suaminya ngomong seperti itu, kagetlah Siska. Langsung dia lemes. Selama ini yang ada di bayangan Siska, Mbak Putri semasa sakit sampai beliau meninggal itu, beliau ini meninggalnya di kamar belakang, yang kamar kosong dekat kamar mandi itu. Ternyata kata suaminya, Mbak Putri ini mulai sakit sampai meninggal, itu meninggalnya di kamar yang ditempati Siska ini. Dari situlah sebelum-sebelumnya memang Siska ini karena mengira Mbak Putri itu meninggalnya di kamar belakang, dekat kamar mandi, jadi dia setiap kali mau ke kamar mandi, dia selalu takut melewati kamar itu. Dia selalu noleh sedikit ke arah kamar itu. Karena dia mengira bahwa Mbak Putri meninggalnya di kamar itu. Ternyata Mbak Putri meninggalnya di kamar yang ditempati Siska dan suami. Nah, memang selama Siska ada di rumah ini dari awal, dia tuh selalu merasa nggak nyaman. Merasa cemas, yang kadang-kadang cemasnya itu juga berlebihan. Kadang seolah-olah Siska ini pengen pergi dari rumah. Selain itu juga rumah ini terasa lembab banget. Ya mungkin karena dinding-dindingnya itu masih terbuat dari kayu dan lantainya itu juga masih tanah. Apalagi daerah Ambarawa ini juga daerah yang sejuk. Jadilah kondisi di rumah ini itu selalu dingin dan lembab. Apalagi untuk penerangan di rumah ini itu juga sangat minim sekali. Jadi kalau malam itu terlihat remang-remang, apalagi kalau dilihat dari kejauhan. Rumah Mbak Kakung ini terlihatnya sangat suram sekali. Nah, pada suatu hari terjadi gempa kecil di Ambarawa itu. Tapi waktu itu gempa ini terasa sampai sekitar 40 kalian lebih. Siska sendiri juga merasa khawatir. Karena Siska ini kan sudah tahu bahwa rumah ini sudah tua dan sudah kelihatan lapuk dimakan usia. Ketakutannya si Siska ini jangan-jangan nanti pas Siska dan anaknya ini tidur, tiba-tiba terjadi gempa dan ada yang ambruk. Soalnya rumah ini sama sekali nggak pernah direnovasi semenjak rumah ini dibangun. Dan ternyata benar, malam itu pas waktu Siska, suami dan anaknya ini kebetulan ada di ruang TV, tiba-tiba plafon kamar yang ada di tempat tidur ini ambruk. Mereka langsung kaget menuju ke dalam, mereka ngelihat plafon ini jatuhnya itu persis di tempat di mana anaknya ini sering main di titik itu. Nah, tiba-tiba langsung secara spontan Siska ini marah, dia kesel, jengkel, tapi dia sendiri ini nggak tahu dia marahnya sama siapa. Dia cuma jengkel ketika tahu plafon ini ambruk dan kondisi kamar itu jadi serba berantakan. Terus dia ini niatnya mau bikin kopi di dapur. Dia mau bikin kopi itu supaya dia agak tenang lah. Ternyata begitu sampai di dapur, dia ini malah jengkel. Marahnya itu benar-benar nggak terbendung. Jadi waktu itu gelas kopi yang dipegang Siska ini dibanting sampai pecah. Setelah itu Siska ini diam dan dia bertanya-tanya pada diri sendiri, aku ini kenapa? Kok tiba-tiba kayak gini? Siska sendiri ini mengaku dia nggak pernah semarah ini sampai ngerusak-ngerusak barang, dia nggak pernah. Dia kayak mulai dikendalikan sesuatu. Sampai dia sendiri ini nggak tahu kenapa kok sampai marahnya ini separah itu. Di situ suami Siska yang waktu itu lagi gendong anaknya ini cuma diam terus ngeliatin Siska. Tiba-tiba Siska ini nangis dengan sendirinya. Dia nangis sendiri di dapur. Terus di situ dia berpikir mungkin ini karena dia terlalu stres dan banyak pikiran. Tapi tetap dia merasa kok gak masuk akal, kenapa dia sampai marah-marah luar biasa dan sampai banting-banting barang. Terus pada suatu hari,
di mana Siska dan anaknya ini waktu itu sedang duduk-duduk di ruang TV. Waktu itu kondisinya maghrib dan suaminya ini belum juga pulang. Nah, waktu itu si Rea, anaknya ini, itu posisinya sudah bisa duduk sendiri dan sudah bisa berinteraksi dengan orang. Jadi kalau tiap ada orang yang datang, dia ini sudah ngeh. Dia langsung bisa berinteraksi lah. Terus pada satu titik, Rea ini, anaknya Siska itu, dia tiba-tiba ngadep ke arah jendela. Nah, jendela ini memang waktu itu belum ditutup. Posisi jendela ini ada di belakang Siska posisinya. Pas waktu si Rea ini menghadap ke arah jendela itu, tiba-tiba si Rea ini melambaikan tangan dan bilang, "Dada, dada." Langsunglah otomatis Siska ini nengok ke arah jendela itu. Dia ngelihat di luar jendela ini kosong, nggak ada siapapun. Terus akhirnya karena situasinya sangat aneh, Rea ini pun digendong sama Siska langsung menuju ke arah dapur. Mereka di sana itu sampai nunggu suaminya benar-benar pulang. Nah, di lain hari, waktu itu sama kondisinya ini maghrib. Siska dan anaknya itu lagi main di kamar sambil nunggu suaminya ini pulang. Nah, si Rea itu sudah bisa merangkak dan merambat. Dia itu keliling lah di sekitar kamar. Memang kamarnya ini cukup luas. Terus Siska ini memperhatikan Rea yang lagi main. Dia kaget kok kayak ada sesuatu yang aneh di kakinya Rea. Dia mendekat, dia perhatikan, ternyata di bagian kakinya Rea ini ada beberapa helai rambut yang beruban. Setelah dicek, ini rambutnya itu panjang-panjang semua, sedangkan rambut Siska ini sebahu dan nggak beruban. Terus dia nggak mikir yang aneh-aneh, beberapa helai rambut ini diambil dan dibuang di tempat sampah. Terus akhirnya si Siska ini balik lagi ke kamar sambil mainan lagi sama anaknya. Nah, ternyata ada lagi rambut putih panjang di kaki anaknya itu. Nah, dari situlah Siska ini bingung, ini kenapa kok tiba-tiba banyak rambut yang kayak gini? Rambutnya itu rambut panjang dan beruban semua. Akhirnya digendonglah anaknya ini keluar kamar, langsung dia menuju ke dapur sambil nunggu suaminya pulang. Nah, kejadian aneh lainnya, waktu itu Rea ini sudah mulai bisa jalan dan mulai bisa manggil orang yang dikenalnya. Nah, waktu itu Siska dan anaknya ini posisinya ada di dapur sambil nunggu suaminya pulang. Nah, Siska waktu itu lagi nyuci-nyuci baju persis di sebelah kamar mandi dapur. Dan Rea waktu itu jalan-jalan di dapur sambil mainan beberapa peralatan dapur. Ada sutil yang dibuat mainan. Terus tiba-tiba pas dia lagi asik sambil ngoceh-ngoceh sendiri, tiba-tiba si Rea ini diem. Terus dia ngomong, "Mbah, Mbak." Langsunglah Siska ini noleh ke arah Rea. Si Siska ini berpikir, oh mungkin ada Mbak Kakung yang keluar kamar. Nah, ternyata Siska ngelihat Mbak Kakung ini masih ada di kamarnya. Nggak ada siapa-siapa di situ. Terus dia perhatikan lagi anaknya. Si Rea ini masih diem sambil dia ngelihat ke arah pintu keluar dapur. Jadi dia diem nggak bergerak sama sekali. Dan sekali lagi si Rea ini ngomong, "Mbak, Mbak," sambil nunjuk. Nah, nggak lama setelah itulah suaminya ini datang, langsunglah anaknya ini digendong ke kamar. Dan di situ Siska cerita ke suaminya. Nah, agak lama setelah itu, Siska dan anaknya ini nggak pernah lagi mengalami hal-hal yang aneh. Siska sendiri sempat waktu itu pulang ke Palangkaraya. Jadi waktu itu Mbah Kung ini dirawat oleh sepupu suaminya. Sekitar seminggu suaminya ada di Palangkaraya, suami Siska ini pulang lebih dulu karena dia harus kerja lagi. Singkatnya sekitar bulan Februari 2022, Siska dan anaknya ini balik lagi ke Ambarawa. Nah, sekembalinya Siska ke rumah Mbak Kakung ini, ternyata Mbak Kakung itu sudah dipindah ke rumah Mbak Eka, sepupu suaminya Siska ini. Beliau itu dirawat di sana selama Siska ada di Palangkaraya. Jadi semenjak itulah yang tinggal di rumah Mbak Kung ini cuma Siska, suaminya Siska, dan anaknya. Jadi sama sekali waktu itu nggak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Semuanya itu berjalan seperti biasa-biasa saja dan Mbak Kakung ini masih di rumah Mbak Eka. Terus di awal bulan puasa, di sekitar bulan April, Mbak Kakung ini minta supaya beliau dikembalikan lagi ke rumahnya. Nah, akhirnya diantarkanlah Mbak Kakung pulang kembali ke rumahnya. Dan setelah Mbak Kung ini pulang, beberapa hari setelah itu di rumah ini selalu terdengar suara gedoran-gedoran keras.
Gedoran ini berasal dari kamar kosong. Setiap kamar ini kan disekat dengan kayu. Jadi kayu-kayu inilah yang digedor. Suara ini terus berasal dari kamar kosong itu, persis di sebelah kamarnya Siska. Dan seringkali mereka itu mendengar banyak suara berisik dari plafon atas. Kalau suami Siska ini selalu bilang bahwa yang bikin keributan ini adalah tikus yang lewat dan gedor-gedor. Memang di rumah Bakung ini banyak sekali tikus dan tikusnya itu besar-besar semua. Terus selain itu di sana juga ada 2 tokek, ukurannya itu besar. Setiap malam tokek ini selalu bunyi. Tapi di situ mau gimana pun juga, Siska ini juga sempat mikir gimana caranya tikus itu gedor-gedor. Gak mungkin banget. Dan suara-suara di plafon rumah itu nggak kayak tikus, tapi bener-bener kayak ada langkah kaki yang lewat dan suaranya itu keras banget. Sehingga saking kerasnya suara di plafon itu sampai-sampai si Rea, anaknya Siska ini sering kebangun karena dengar suara-suara berisik ini. Nah singkatnya di sekitaran akhir bulan April, ini ada tetangga yang meninggal. Rumahnya itu sekitar 2 rumah dari rumahnya Bakung. Nah beliau ini masih saudara dari Bakung. Pas waktu itu menjelang maghrib, Siska ini menuju ke depan, dia bukalah pintu rumah depan yang langsung menghadap ke rel kereta api dan sawah. Dia sendiri juga heran waktu itu, padahal selama dia tinggal di rumah ini, si Siska ini jarang banget buka pintu depan. Yang dia takutkan kalau pintu depan ini kebuka, tiba-tiba anaknya itu keluar tanpa sepengetahuan Siska, ini kan malah bahaya karena di luar sudah rel kereta api. Jadi pintu ini sering banget ketutup. Mereka lebih sering lewat pintu dapur. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu Siska ini tiba-tiba pengen buka pintu yang ada di depan itu. Angin pun masuk. Sejuk banget waktu itu dirasakan Siska. Terus Rea ini tiba-tiba minta disusui. Nah karena waktu itu Siska merasa ngantuk dan capek juga. Jadi akhirnya Siska ini gendong anaknya masuk ke kamar. Dan pintu depan itu nggak ditutup. Dibiarkan kebuka seperti itu. Jadi Siska ini cuma masuk kamar dan tirainya itu ditutup. Nah memang di setiap kamar yang ada di rumah ini semua nggak ada pintunya. Jadi cuma ditutup tirai. Pas Siska lagi nyusui anaknya, tiba-tiba dia dengar ada suara laki-laki kayak manggil, "Woi!" Langsunglah Siska ini diem. Terus dia berpikir mungkin ada tamu. Dilihatlah keluar, ternyata nggak ada siapa-siapa dan nggak ada suara itu lagi. Terus dia lanjut lagi masuk ke dalam kamar, dia susuin anaknya sambil dia mainan HP. Setelah itu dia dengar lagi ada suara langkah kaki. Dan suaranya itu kayak bener-bener ada orang jalan pakai sandal. Srek, srek, srek. Itu terdengar jelas banget. Nah, dia ini sempat mikir, ini kok ada orang jalan di luar, padahal suaminya belum datang. Siska tahu suaminya belum datang, karena kalau suaminya datang, pasti ada suara motor. Terus setelah itu, ditunggulah suara ini. Ternyata suara ini masih ada. Dia lihat keluar di area ruang tamu dan di depan. Ini nggak ada orang sama sekali. Jadi akhirnya dari situ Siska ini masuk dalam kamar. Dia diem. Dia sambil nunggu kedatangan suaminya. Dan sekitar jam 7 malam suaminya pun datang. Nah di lain hari Siska ini lupa pastinya kapan. Jadi setiap malam lewat tengah malam Siska ini terkadang kalau belum tidur atau pas kadang-kadang dia kebangun, dia itu selalu nonton drakor. Nah, pas waktu itu dia ini lagi nonton sambil pakai headset. Headset ini cuma dipakai sebelah. Nah, waktu itu beberapa kali ada kejadian. Jadi tiba-tiba ada suara dari kamarnya Bakung. Itu bener-bener ada suara kayak ada orang lagi ngobrol. Suaranya ini laki-laki semua. Tapi itu jelas bukan suaranya Bakung. Karena kalau suara Bakung, suaranya itu sudah serak-serak dan beliau itu sudah nggak bisa ngomong dengan lancar. Terus akhirnya pas Siska ini dengar ada suara laki-laki di kamarnya Bakung, dia matikanlah drakornya ini. Dia matikan, dia lepas headset, dia coba mendengar secara seksama suara ini. Ternyata memang benar. Memang ada suara laki-laki yang lagi ngobrol di kamarnya Bakung. Dan Siska tahu, di rumah ini nggak ada siapa-siapa. Dan di kamar Bakung ini cuma sendirian. Nah, karena waktu itu Siska ini sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang aneh di rumah ini, jadi dia pun mengabaikan suara-suara ini.
Dia akhirnya lanjut nonton drakor lagi, dan nggak lama setelah itu dia pun ketiduran dan dia pun tidur. Nah, kejadian-kejadian aneh ini masih sering terjadi. Sering banget Siska ini mendengar suara pintu yang digedor, suara berisik dari plafon itu juga masih terdengar, dan juga suara laki-laki yang ngobrol di kamarnya Mbak Kung ini juga masih terus terdengar. Nah, ada juga kejadian di mana ketika Siska ini waktu itu lagi tidur. Waktu itu dia ini lagi tidur siang sama anaknya, tiba-tiba pas bangun, rasanya jantung Siska itu berdetak kencang, dek, 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 dek. Nah, hal-hal kayak gini itu hampir sering terjadi pada Siska. Sampai akhirnya membuat Siska ini mulai terbiasa. Nah, pada waktu itu, di Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, semua keluarga dari Mbak Kung ini datang ke rumah, begitupun juga dengan ibu mertuanya Siska. Pas mertua Siska ini datang, beliau ini datang langsung nata sajen di meja sajen persis di depan kamar kosong itu. Terus ketika sepupu dari suaminya ini datang, yang namanya Mas Santo itu, beliau langsung masuk dan langsung naruh bunga 7 rupa. Ini sajen-sajen ini diletakkan juga di pilar-pilar rumah. Nah, Siska sendiri ini nggak tahu tujuannya buat apa mereka naruh sajen-sajen seperti ini. Siska waktu itu juga nggak terlalu peduli, karena dia sendiri juga sudah cukup lelah dengan semua yang dia alami di rumah itu, jadi dia pun cuek. Nah, suatu hari di bulan Juni, Rea, anaknya Siska ini, dibelikan mainan motor-motoran Vespa kecil yang bisa dikendarai. Nah, setiap kali Rea ini naik Vespa, dia itu selalu sambil ngomong, ngeng, sambil Vespanya ini didorong sama kakinya. Nah, beberapa waktu kemudian, pada waktu tengah malam, Siska waktu itu belum tidur. Dia seperti biasa, dia nonton drakor. Waktu itu dia nggak pakai headset. Jadi dia langsung dengar dari speaker HP, tapi volumenya itu dia kecilin. Nah, pas lagi asik-asik nonton drakor, tiba-tiba Siska ini dengar ada suara laki-laki dari ruang tamu, persis di depan TV itu. Dan ini suaranya jelas banget suara laki-laki. Si suara laki-laki ini terdengar dia itu ngomong kayak gini, ngeng, ngeng, ngeng. Jadi kayak sengaja niruin suara anaknya. Diemlah Siska waktu itu, jadi HP-nya dimatiin, dan waktu itu benar-benar membuat Siska ini merinding. Dan gak lama setelah si laki-laki ini diem, dia bersuara lagi, ngeng, ngeng, sampai sekitar 3 kali. Dari situ Siska ini pun diem, dan dia memutuskan untuk tidur. Nah, singkat cerita, di tanggal 11 bulan Juni, Mbak Kakung waktu itu sempat terjatuh di kamar mandi. Memang biasanya beliau ini masih bisa jalan sendiri ke kamar mandi karena jaraknya juga lumayan dekat dari kamarnya. Nah, pas Mbak Kakung ini jatuh di daerah dapur itu, posisi Siska waktu itu lagi naruh piring di wastafel dan langsung ngelihat Mbak Kung yang waktu itu terjatuh. Siska ini berusaha ngangkat Mbak Kung. Tapi Siska ini merasa badan Mbak Kung ini berat banget. Dan dia ini terus-terusan mencoba berusaha ngangkat Mbak Kung, tapi dia nggak bisa karena badan Mbak Kung itu benar-benar berat. Dan Siska merasa ini nggak masuk akal. Karena Siska ingat, sebelumnya Siska ini pernah ngangkat Mbak Kung. Waktu itu Mbak Kung nggak bisa menuju ke kamar mandi, Siska lah yang ngangkat. Tapi Siska sendiri juga nggak merasa berat. Tapi kali itu benar-benar terasa berat banget. Sampai-sampai Siska ini nyerah, terus Siska ini minta tolong ke tetangganya untuk ikut bantuin ngangkat Mbak Kung menuju ke kamarnya. Nah, sebelum Mbak Kakung itu jatuh, memang beberapa hari sebelumnya, beliau itu sudah nggak bisa lagi diajak ngomong. Pandangan matanya itu selalu kosong. Jadi sehari setelah Mbak Kung ini jatuh, Mbak Eka, sepupu dari suami Siska ini datang ke rumah Mbak Kung untuk menjenguk Mbak Kung. Dan sekalian juga mau bantu Mbak Kung supaya beliau ini mau makan. Karena setiap kali ditawari Siska makan, Mbak Kung ini nggak pernah mau. Nah, pas ada di kamarnya Mbak Kung, Mbak Eka itu tanya ke Mbak Kung ini, "Mbak, tahu ndak aku ini siapa?" Terus Mbak Kung jawab, "Wajiem." Nah, yang dimaksud Wajiem itu adalah Bude Wajiem. Bude Wajiem ini adalah salah satu anaknya Mbak Kung, yang tidak lain adalah ibunya Mbak Eka ini, dan beliau itu sudah lama meninggal.
Terus Bakung ini menyebutkan nama lagi, Surdi. Nah, Surdi ini adalah Pak D mereka, yaitu kakaknya Bude Wajiem, anaknya Bakung juga. Dan Pak D Surdi ini juga sudah lama meninggal. Disitulah Siska dan Mbak Eka ini saling pandang satu sama lain. Mereka itu kayak heran dengan jawaban Bakung. Terus mereka ini juga menyesalkan karena ternyata Bakung sama sekali nggak ingat dengan Siska dan juga Mbak Eka. Terus dari situ Mbak Eka tanya lagi ke Bakung sambil nunjuk ke arah Siska. Mbah, nek iki ngerti, iki sopo mbah? Bakung menggelengkan kepala pada saat Mbak Eka nunjuk ke arah Siska. Nah, Siska ini juga ngerasa heran. Padahal sebelum-sebelumnya Siska ini sering ketemu dengan Bakung. Bahkan Bakung ini juga sering main sama Rea, anaknya itu. Dan itu pun juga belum lama. Nah, akhirnya kembali lagi malam itu Bakung ini tiba-tiba bilang ke Mbak Eka, aku harap mulai. Terus Mbak Eka ini jawab, mulai nenggonku mana gelem. Terus Bakung ini langsung menganggukkan kepala, mengiyakan ajakan Mbak Eka itu. Nah, saat itu juga mereka ini akhirnya mengantar Bakung menuju ke rumah Mbak Eka menggunakan mobil dengan suasana malam itu yang hujan gerimis. Nah, selama dalam perjalanan itu, Bakung ini pandangannya benar-benar kosong dan badannya itu sudah mulai melemah. Sedangkan ketika Siska dan suaminya kembali ke rumah Bakung, itu tiba-tiba rumah Bakung ini rasanya kayak rame banget. Pokoknya rame lah, terasa rame banget. Padahal rumah ini kosong, Bakung sendiri sudah ada di rumah Mbak Eka. Nah, Siska malam itu mendengar lagi ada suara laki-laki yang kapan lalu itu berada di kamarnya Bakung. Dan suara laki-laki inilah yang coba menirukan suara anaknya ngeng-ngeng. Ini malam itu suara laki-laki ini muncul lagi. Terus pada saat Bakung ini ada di rumah Mbak Eka, kamar Bakung ini kan kosong. Siska akhirnya mulai membersihkan kamarnya Bakung bersama suaminya. Dan memang menurut Siska, kamar Bakung ini hawanya itu lembab banget. Jadi sejak saat itu Siska sama sekali nggak pernah mengalami hal-hal aneh. Nah, setelah Bakung ini ke tempat Mbak Eka, Siska, suami Siska dan anaknya itu pergi ke Semarang untuk ngurus beberapa hal di Semarang. Nah, setelah urusan ini selesai, sengaja waktu itu Siska dan suami ini mampir ke rumah sepupu suaminya Siska, yang dia ini merupakan cucu pertama Bakung, yaitu Mas Santo. Nah, waktu itu mereka di sana ini cuma ketemu sama istrinya Mas Santo, namanya Mbak Vina. Nah, di sini Siska itu cerita semua ke Mbak Vina tentang apa yang dialami Siska ketika ada di rumah Bakung. Nah, di sini Mbak Vina itu ngasih tahu ke Siska dan suami Siska bahwa pusaka-pusaka Bakung itu ini sebenarnya diletakkan di kamar yang kosong itu, persis di sebelah kamar tidur kalian. Nah, pusaka-pusaka itu diletakkan semua di dalam sebuah peti kayu di kamar kosong ini. Nah, dari situlah Siska ini mulai berpikir, pantas kok sering ada suara-suara berisik di sana. Bahkan Siska juga dengar sering banget ada suara gedoran-gedoran dari kamar kosong itu. Nah, Siska sendiri ini mengaku dia memang pernah melihat peti kayu ini. Tapi dia sendiri ini nggak berani buka peti itu. Ya, Siska ini berpikir gimana mau buka, lawang pas ada di kamar itu pun nggak ngapa-ngapain pun suasananya itu sudah beda banget. Buat Siska ini merinding. Nah, selanjutnya Mbak Vina ini juga cerita kalau dia ini juga sering diganggu sosok-sosok aneh. Ternyata Mbak Vina juga sering mengalami hal-hal ganjil juga. Karena Mbak Vina tahu bahwa pusaka-pusaka Bakung ini sebenarnya memang diwariskan ke Mas Santo, suami Mbak Vina. Dan selalu waktu itu Mbak Vina merasakan banyak yang lalu lalang di rumah Mbak Vina ini. Dan Mbak Vina juga cerita bahwa Mas Santo itu tidurnya itu di kamar selalu sendirian. Dan lampunya selalu dalam kondisi mati. Nah, ini sama persis seperti yang dilakukan Bakung. Bakung ini nggak pernah mau lampu kamarnya itu dihidupkan kecuali pas beliau makan malam. Itu pun cuma sebentar. Nah, dari situ Siska ini kemudian berpikir, oh pantas kok setiap kali Mas Santo ini berkunjung ke rumah yang di Ambarawa, Siska itu selalu merasa kayak ada yang aneh sama Mas Santo ini. Rasanya itu Mas Santo itu terlihat serem banget. Padahal
Kalau setiap ketemu orangnya, beliau itu selalu tersenyum. Dan orangnya memang ramah, tapi nggak tahu kenapa menurut Siska, ada sesuatu yang menyeramkan dari Mas Santo ini. Ternyata disinilah Siska baru tahu bahwa ternyata Mas Santo itu juga punya kodam. Nah, setelah cerita panjang lebar dengan Mbak Vina, akhirnya pulanglah mereka kembali ke Ambarawa. Dan hal-hal yang aneh ini sudah nggak pernah lagi dialami Siska, suami, dan juga anak-anaknya. Nah, di sekitaran bulan Juli tahun itu, mereka ini, Siska, suami, dan anaknya itu mulai pindah ke Palangkaraya. Jadi rumah Bakung ini pun akhirnya kosong karena Bakung waktu itu sudah pindah ke rumah Mbak Eka. Dan sebelum berangkat ke Palangkaraya itu, pada malam harinya mereka ini sempat berpamitan dengan Mbah Kakung. Dan Mbah Kakung di situ sudah mulai bisa tersenyum ke arah Rea. Seakan waktu itu si Mbah Kakung ini bisa mengingat kembali lah tentang mereka ini siapa. Dan waktu itu tiba-tiba Rea ini tanpa disuruh oleh papa dan mamanya, dia langsung mencium keningnya Bakung. Dan waktu itu mereka pun pamit, dan seolah-olah waktu itu Bakung ini kayak ngasih restu ke mereka. Nah, nggak lama setelah mereka ini pindah ke Palangkaraya, tepatnya waktu itu tanggal 1 Agustus, kira-kira 2 minggu setelah mereka pergi dari rumah Bakung, ternyata mereka dapat kabar bahwa Bakung ini berpulang. Nah, Siska sendiri ini nggak tahu gimana kejadian sebelum Bakung meninggal, karena posisi mereka nggak ada di sana. Apakah Bakung itu ketika berpulang ini seperti Mbah Putri, yang perlu pakai bantuan atau enggak? Mereka nggak tahu. Nah, seperti yang sering diceritakan di Kembara Sunyi, teman-teman, banyak cerita tentang orang-orang yang punya kodam semasa hidupnya. Biasanya menjelang ajalnya, mereka ini akan mengalami kesusahan meninggal. Artinya mereka itu akan lebih banyak tersiksa lebih dulu sebelum meninggal. Banyak ulama-ulama ini yang berpendapat ini karena kodamnya itu ingin memastikan bahwa tuannya ini harus mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mereka ini, kodam-kodam ini, nggak pernah rela kalau para tuannya semasa hidup yang sudah dibantu, dan pada saat menjelang ajalnya itu, dia punya kesempatan bertobat. Mereka nggak ikhlas. Mereka nggak mau itu terjadi. Terus dari situ dibuatkanlah sebuah tipuan. Menjelang ajal sang tuannya ini, setan itu datang mengganggu dengan berbagai macam penyakit aneh. Dari situ dia ini berusaha menyiksa orang tersebut sampai sakit parah. Dan seolah-olah terlihatnya itu kayak susah mati. Nah, inilah sekilas tentang parahnya orang yang bergantung kepada kodam dan tidak bergantung kepada Allah. Nah, semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini dan semoga kita semua diselamatkan dari bahaya syirik dan musyrik. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan Siska di Kembara Sunyi. Semoga kita semua yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.